Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita lanjutkan materi yang berikutnya. Kita masuk pertemuan keempat, kita membahas tentang form di Microsoft Access. Jadi seperti biasa kita lanjutkan materi yang kemarin. Jadi kalian buka aksesnya di file yang disimpan akademik ya. Kemarin terakhir adalah mengisi query nilai. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah form. Form ini adalah untuk input data. Jadi proses input data itu ada di form. Kalau kemarin dicontohkan di table. Nah, table ini untuk penyimpanan. Query ini proses perhitungan. Nah, di form itu form namanya formulir atau form. Jadi itu untuk input data tampilan. Ada di create di sini. Nah, di form ini ada menggunakan wizard, ada menggunakan design. Nah, kita coba itu menggunakan design dulu. Jadi ada di sini form design, klik. Contoh kita akan membuat form design dari tabel mahasiswa. Nah, maka tabel mahasiswanya ini sudah ada di sini. Kemudian, di sini ada formnya, ada form header. Form header ini biasanya untuk judul. Kalau diaktifkan maka muncul seperti ini. Nah, ini naruh judul ada di sini. Nah, cara membuatnya, kalian bisa menggunakan add exiting field di sini. Nah, di sini ada add exiting field, show table. Nah, ini ada tabel yang akan kita masukkan ke sini. Misalnya tabel mahasiswa. Nah, ini tinggal tarik aja ke sini. Kita blok pakai menggunakan shift. Harus bisa langsung ya. Ya, satu-satu nim tarik ke sini. Nah, nama mahasiswa, tempat tanggal lahir, ini tarik, karena menggunakan desain ya. Nanti kalau menggunakan wizard lebih cepat, tapi harus paham dulu nih konsep dari desain. Nah, seperti ini close aja. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini prosesnya bisa dirapikan ya, kalau misalnya kurang rapi. Nah, kalau kita tarik ini salah satunya, maka dua-duanya akan ketarik. Tapi apabila kalian ingin menarik salah satunya aja, contoh, nah ini kalau misalnya semuanya ini di blok, klik, digeser. Nah, bisa seperti ini. Nah, kemudian kita hanya menarik salah satunya aja. Contoh misalnya nama mahasiswa ini agak panjang, maka tarik ininya. Nah, ini bisa diatur nih. Atau tempat lahirnya di ini label, ini isian. Jadi ini hanya label. Nah, label-label kalau ini adalah text box atau datanya tersimpan. Alamat juga cukup panjang, boleh lebih panjang, silahkan bisa. Nah, ini. Kalau judul kita menggunakan label misalnya ini. Klik, kemudian taruh di sini, ketik form data mahasiswa. Nah, ada di sini. Ini bisa diatur untuk fontnya. Nah, bisa diperbesar, kemudian dikasih warna. Nah, bisa diatur ya, keyboard. Nah, bisa diatur. Nah, ini melihat hasilnya, maka klik design. Di sini ada view. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, ini kan kurang rapi nih. Kurang ke sebelah sini. Nah, ini bisa diatur. Jadi kliknya kembali ke design view. Nah, kalau ingin menarik salah satunya aja, maka klik kotak yang ada di sini. Nah, kotaknya geser, klik, kotaknya geser. Nah, ini bisa diatur. Nah, tanggal lahir, misalnya mau di sini. Ininya mau dihilangkan, boleh klik delete. Delete hilang. Nah, ini belajar ngatur ya. Untuk ngatur, mendesain secara manual.
Nah, untuk desain-desain ini bisa dirubah warnanya. Misalnya backgroundnya itu fill back colornya kalian bisa rubah misalnya agak biru, nah boleh. Kemudian terserah ya, ini kalian aja bagaimana variasinya. Kita lihat view-nya lagi. Nah, seperti ini. Sudah muncul database-nya. Nah, berikutnya kita akan membuat tombol-tombol. Tombol ini misalnya mau menambah data, sebenarnya ada di bawah sih, tapi kalau misalnya kita bikin di sini lebih nyaman dilihat. Nah, ini desain view-nya, kembali lagi ke desain view. Di sini ada namanya comment button. Button. Nah, ini button. Button ini nanti akan membuat pastikan nih use control wizard-nya aktif. Jadi saat kita klik button, ini nanti ada yang tidak aktif ya. Pastikan ini aktif use control wizard-nya. Jadi kita membuat tombolnya ini otomatis. Tinggal next, 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 finish. Nah, jadi klik. Pertama kita akan membuat tombol tambah data. Klik di sini, akan muncul seperti ini. Record navigation ini isinya find, next, record, first, last, next, previous. Kalau record operation ada add new record, delete. Nah, kita contoh tambah data. Pakai add new record, klik. Boleh teks, boleh gambar. Kita coba teks dulu. Kita rubah. Tambah data. Teksnya apa tambah data? Next. Komennya boleh. Namanya tambah data juga. Kita ada spasi untuk di the name of button. Tapi kalau di sini boleh pakai spasi. Picture on the button boleh tambah tambah datanya pakai spasi. Tapi kalau name the button itu tidak boleh menggunakan spasi. Harus disambung. Finish. Nah, ada muncul di sini sebuah tombol. Jadi kalau klik tambah data, kalau kita view, kita klik, maka dia akan membuat data yang baru. Kemudian apa? Biasanya setelah data ini kita tambah, kita mencari tombol apa lagi? Tombol hapus data. Nah, bisa di button, klik, delete record ya. Nah, hapus data. Next. Nah, ini ada sudah. Ini ukurannya bisa diatur. Ukurannya bisa disamakan. Ada tombol tambah data, ada tombol hapus data, ada kemudian tombol berikutnya adalah cari data. Find record. Nah, next. Ini sini cari data. Nah, kemudian ada lagi di sini kita taruh adalah save, simpan data. Next. Nah, berikutnya yang terakhir kita contohkan satu lagi. Ini adalah menutup data ada di form operation. Close form. Nah, ini. Next. Nah, kita coba menggunakan picture ya. Picture-nya boleh, saya tombol stop ini boleh di browser, kalian cari icon-icon. Nah, tombol apa yang disediakannya adalah exit doorway, stop. Nah, kita coba menggunakan picture. Kalau tadi kan text. Next, sama ininya. Misalnya tutup form, finish. Nah, di sini ukurannya lebih besar. Jadi kalau nanti kita simpan, namanya form data mahasiswa. Oke, kita cek. Nah, muncul seperti ini. Jadi kalau kita tambah data, nah muncul ininya.
beberapa, namanya siapa, ini, kemudian simpan. Kalau mau hapus, ini hapus. Nah, hapus datanya. Kalau mau cari, yes, mau cari, nah cari di sini, cari siapa, kemudian mau simpan. Kalau close formnya maka kita close. Nah, ini proses dari membuat form secara manual. Secara apa? Desain. Nah, sekarang kita menggunakan form wizard. Form wizard, caranya klik form wizard ini. Nah, kita tadi sudah dari mahasiswa, sekarang mata kuliah. Pilih sumbernya mata kuliah. Ada kode MK, nama MK, jumlah SKS, masukkan semua. Next. Ini kolomnar, tabular, datasheet, justify, kolomnar saja. Next. Di sini kita kasih nama form data mata kuliah. Finish. Maka otomatis langsung dijadikan seperti ini. Jadi kita tidak manual. Tapi ini bisa dirubah. Cara merubahnya di design view. Nah, ini bisa dikecilkan. Misalnya kodenya kepanjangan, namanya. Nah, kemudian jumlah SKS ininya juga bisa diatur lagi untuk apa? Nah, ininya warnanya bisa dirubah ya. Karena kita tadi belajar menggunakan desain, jadi saat menggunakan wizard, apabila kita ingin merubah-rubah atau edit, bisa. Nah, sama juga ini, apabila kita ingin membuat tombol, maka dia ditarik dulu nih. Nah, ini ditarik. Ditarik seperti ini. Bikin tombol lagi, 5, seperti yang dicontohkan tadi. Dicoba aja untuk membuat tombol-tombol yang ada di sini. Simpan. Nah, yang terakhir ini adalah kita akan menggabungkan form dan membuat form tapi menggabungkan antara tabel dan query. Jadi nanti ada tabel mahasiswa dengan query nilai. Ini agak rumit dikit, jadi perhatikan bagus baik-baik. Ini create form wizard. Klik dulu yang namanya tabel mahasiswa. Nah, ada tabel mahasiswa di sini, masukkan semua. Kemudian pilih lagi tabel atau query nilai nih, query nilai. Nah, name sudah ada sama, jadi nggak usah dimasukin. Jadi mulai kode MK-nya, masukkan satu-satu. Nah, masukkan satu-satu. Kalau misalnya terbuat juga name, misalnya terklik, ini belikan nggak, Wak? Diklik, kembalikan. Jadi seperti ini. Jadi setelah tadi isi tabel mahasiswa, masukkan semua. Oke, bapak ulang biar lebih jelas. Create form wizard, klik mahasiswa, masukkan semua, klik lagi query nilai, masukkan mulai kode MK satu-satu. Tinggal nanti name-nya. Nah, kemudian next. Nah, dia akan muncul di mode form subform seperti ini, with form with subform. Ada di sini, next. Tetap nggak ada perubahan datasheet, next. Ganti di sini. Form nilai mahasiswa. Di sini subform garis bawah ya. Ini Bapak garis bawah karena ini nanti dipakai di rumus. Perhatikan, subform ini subform nilai pakai garis bawah. Karena akan dipakai menggunakan rumus, ini nantinya jadi menggunakan garis bawah. Finish. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi kelihatan bahwa si Andi ini nilainya adalah segini. Nah, ini bisa digeser. Nah, ini bisa dirapikan, caranya di desain, view. Nah, ini bisa dirapikan, kita bisa geser, pakai kotaknya. Nah, kemudian ini bisa dilebarkan. Jadi untuk, nah ini contoh kita lihat, kita view. Nah, ini kelihatan. Bisa lihat. Nah, jadi si Andi ini
mata kuliah ini nilainya sekian, grade-nya sekian. Nah, kita ke depannya ini akan berikutnya mencari IPK di sini. Mencari IPK. Caranya didesain. Design view. Nah, di sini rumus, perhatikan baik-baik lagi. Di sini ada rumus. Pertama kalian tarik ini. Yang ini. Nah, ini ditarik. Maka muncul form footer. Bukan form footer yang di bawah ya. Ini form footer yang ada di dalam. Nah, nih. Perhatikan nih. Form footer yang ada di dalam. Ini dibuka. Dibuka. Nah, nih. Bukan yang form footer yang di bawah, tapi yang di dalam sini. Form footernya. Di sini bikin 2 buah text box. Text box ini yang AB. Ini text box namanya. Ini text box, kemudian ini text box. Ini ada 2. Nah, rumusnya ini kita adalah sama dengan sum jumlah SKS. Berarti penulisan jumlah SKS ya. Sum jumlah SKS. Dalam kurung enter. Nah, ini rumusnya. Kemudian di bawah ini sum point. Nah, sum point. Tapi apabila kita aktifkan nggak ada kelihatan. Nah, dia nggak kelihatan. Apabila kita aktifkan tidak kelihatan. Makanya ini karena dia ada di dalam sini, ada di dalam subform. Nah, subform ini akan kita keluarkan. Nah, ini caranya tarik, ini ada. Nah, ini ditarik, bisa dikecilkan ya. Ini bisa form ini bisa dikecilkan. Nah, kita akan di sini mengeluarkan yang ini. Yang mengeluarkan yang ini ke dalam sini. Jadi kalian bikin di sini yang pertama namanya pakai text box jumlah SKS, kemudian bikin text box lagi, klik aja ya, ganti teksnya, total jumlah SKS atau di sini poin, total poin. Nah, nanti kita bikin rumusnya. Nah, rumusnya di sini adalah bukan rumus sum, tapi rumus memanggil yang ada di sini. Nah, apa nama dari ini kalian harus tahu nih namanya. Namanya adalah teks 14, yang ini adalah klik teks 16. Cara memastikannya ini klik kanan, properties. Nah, ini teks 14, namanya ini. Kemudian ini teks 16. Nanti dipakai rumusnya di sini. Ini sama dengan ini bisa di zoom atau tidak ya, supaya bisa di zoom. Di control source. Nah, di sini ini kalian ya sama dengan, atau Bapak panjangkan aja biar rumusnya kelihatan. Sama dengan subform garis bawah nilai, karena namanya tadi subform nilai, titik form tanda seru, nama dari teks yang ini adalah teks 14. Bentar. Kemudian sama dengan yang ini. Ini kita panjangi. Sini adalah sama dengan subform nilai titik form tanda seru teks 16. Nah, tanda kurung siku ini otomatis dibuatkannya. Jadi jangan, nggak apa-apa kalau udah di enter dia otomatis akan dibuatkannya. Ya, tapi kalau ngetiknya nggak perlu. Nah, nanti waktu kita view maka kelihatan. Nah, jumlah SKS-nya 11. Jadi 3 tambah 4 tambah 4 itu 11. Kemudian
apalagi ini di total poin nih 6 tambah 16 tambah 12 34. Nah, IPK didapat adalah 34 ini dibagi 11. Jadi total poin dibagi jumlah SKS. Kita desain lagi. Kita bikin satu lagi pakai textbook namanya IPK. Rumusnya adalah teks ini dibagi teks ini. Nah, ini teksnya namanya apa? Lihat sini, teks 19. Nah, ini namanya teks 19. Kemudian ini teks apa namanya? Teks 17. Nah, ini bedakan ya. Ini namanya teks 19. Kelihatan ada di sebelah kanan ini, properties. Kalau propertiesnya hilang, klik kanan. Properties. Teks 19. Kalau yang ini, teks 17. Jadi rumusnya sama dengan teks 19 dibagi teks 17. Enter. Maka saat kalian view muncul rumusnya. Nah, ini 3,9. Ini kita atur formatnya bisa. Kita atur formatnya agar ini decimal place-nya itu 2. Nah, ini bisa ya. Diatur decimal place-nya. Coba tes. Masih belum bisa. Formatnya standar. Tes lagi. Nah, ini muncul 3,9 IPK-nya. Ini berubah otomatis. Kalau misalnya nilainya, yang C ini kita ganti misalnya nilainya lebih bagus, misalnya 85, otomatis B kan. Jadi IPK-nya berapa? Nah, 3,36. Jadi berubah. Nah, ini agak rumit, jadi perhatikan baik-baik untuk di sini. Oke, sampai ini ya. Kalian kerjakan, membuat form subform sampai mendapatkan IPK. Oke, nah, kita tutup. Terima kasih. Bapak Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.